Susah amat mukanya, kenapa sih? Bawaan lahir ya? Gaji kepotong. Angsuran. Nah, ini bukan masalah duniawi sih. Tidak selalu masalah duniawi yang saya renungkan. Ini kebetulan masalah akhirat juga nih. Masya Allah ya. Kepikiran juga nih. Kenapa? Ini bulan puasa ya. Ini 1 hari 2 hari kemarin aman-aman aja nih. Nah ini hari keempat ya. Hari kelima. Kayaknya semalam aneh lupa nih baca niat. Niat Ini apa? Niat wudhu. Niat wudhu. Ya niat ini puasa dong. Niat puasa kok lupa. Ini baiknya gimana ya Pak? Udahan aja kali ya puasanya ya? Jangan dulu. Banyak kayaknya mau kalah aja. Jangan langsung memutuskan. Kita tanya sama yang paling tahu. Nggak langsung mutusin aja aku buat SK. Jangan. 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 Surat keputusan tuh. Kita tanya sama yang paling Tahu. Ada Ustadz di sini. Ustadz. Oh, kebetulin ya? Aduh, kebetulin Ustadz. Silakan Ustadz. Masya Allah. Assalamualaikum. Aduh, Ustadz, kebetulan silakan duduk Ustadz. Kita empet-empetan ya. Katanya lebih dekat jadi anget tuh. Iya, West on Air banget tuh. Syukur bingung makanya. Ustadz, ini gimana Ustadz? Katanya kok aku lupa niat puasa. Iya Ustadz, saya lupa niat ini Ustadz. Gimana? Apakah baiknya saya buka aja? Harus dihukum. Bukan cabuk, hukum cabuk. Jangan. Gara-gara niat hukum cabuk. Gimana Ustadz ini? Gimana dikasih penjelasan Ustadz? Saya lupa. Apakah saya harus meneruskan atau saya batal aja nih? Oke ya, Masya Allah. Ini pertanyaan dari pribadi. Pribadi kejadian. Bukan titipan ya? Bukan titipan. Kalau titipan saya nanya penonton. Ya. Tapi kita nggak ada penonton. Gimana Ustadz? Baik. Nah, ini terkait niat masalah serius. Serius ya? banget ya? Iya, serius jadi tidak bisa ya kita sembarang ibadah tanpa disertai niat. Oke. Nah, gimana terus Ustadz ini nasib saya nih? Nasibnya seperti apa ini? Iya, nasib saya kira-kira seperti apa nasibnya nih? Coba kita kaji bareng ya. Kita kaji bareng ya. Nah, terkait niat ini sebenarnya sudah ada kesepakatan ulama ya terkait dengan pentingnya niat dalam sebuah ibadah. Nah, salah satunya yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Ya, dalam kitab Majmu' al-Fatawa itu disampaikan wa qad ittafaqa al-ulama. Jadi telah sepakat nih para ulama ya bahwa apa ala annal ibadah al-maqsud ya li nafsihi kasolah kazakah kasyam ya. Kasihan nggak ada ya? Ada. Kasiam bukan kasihan. Oh, bukan. Siam. Maksud. Jadi kasolah kazakah kasyam la tasihhu illa dunyah. Oke. Jadi ibadah-ibadah yang sudah sangat jelas nih ya sifat-sifatnya sebagaimana sholat, zakat, puasa, la tasihhu itu tidak dikatakan sah illa binniyah kecuali dengan niat. Jadi kalau kita nggak punya niat tiba-tiba melakukan sebuah amal itu nggak bisa. Harus ada niat dulu ya. Apa-apa yang dilandasin niat dulu ya. Iya. Berarti saya batal nih. Oh belum. Belum. Saya udah lapar. Gimana terusan nih? Nah, maka dari itu kita perhatikan dulu nih niat itu apa sih? Ya. Apakah niat itu hanya ucapan saja ya, nawaitu sauma ilal akhir tuh, apakah itu niat tuh ya? Ataukah niat juga bisa diartikan sebagai keinginan kita ya kan? Nah coba sekarang saya tanya Mas Syukur tadi subuh sahur atau tidak? Kalau sahur subuh kagak, sebelum subuh saya sahur. Betul, das ya. Iya, saya dijebak nih, mau jebak nih. Saya sahur kebetulan Ustaz, sahur. Cuma karena lembur semalam kan tidur sampai nonton bola biasa anak ya. Nonton bola, tidur sebentar, terus bangun sahur masih dalam keadaan ngantuk banget tuh, kayak sahur setengah sadar tuh. Setengah sadar bangun, bisa. Kayak salah masuk ke telinga, salah. Ya makan biasa makan, tapi udah sambil nahan ngantuk kan. Habis sahur karena udah nggak tahan banget, kan biasanya langsung niat tuh, lupa. Terus tidur lagi, lupa saya. Tidur lagi, bangun dibangunin lah subuh, sholat subuh. Udah habis sholat subuh, ya kebiasaan orang Indo nggak tahu ya, tidur lagi. Udah habis tidur bangun, nah baru ingat sekarang tadi belum niat. Gimana nih? Ya, Ustaz. Jadi seperti ini ya,
niat itu tidak harus diucapkan. Oh, Ya, karena niat oke. itu esensi dari niat itu ada di dalam hati. Sehingga ya para ulama mengatakan bahwa ketika kita melaksanakan sesuatu, contoh misal katakan sahur, tidak mungkin kita makan dan minum itu tanpa adanya niat untuk puasa. Tidak mungkin kita makan sahur tanpa didahului dengan niat atau keinginan untuk berpuasa. Walaupun tidak dilafazkan. Iya, bahkan misal ketika Mas Pur nih bangun tidur jam 3, berniat bukan berniat ya, tiba-tiba masak air Biar mata. Indomie, ya kan? Untuk sahur. Oh, iya. Kita saking ngantuknya, mie sudah jadi, tidur lagi. Nggak sempat tuh dia Dimakan. sahur. Dimakan. Iya, nggak sempat makan. Ya bahkan belum melakukan sahurnya ya, Iya. baru masak doang ya. Ya kan? Terus bangun-bangun ternyata adzan subuh. Itu sudah masuk niat puasa enggak? Sudah. Jadi ketika masuk Melakukannya, masaknya ya, aja udah masak. terhitung ya. Iya. Ini aku mau masak buat sahur gitu ya. Jadi tidak harus terucap. Jadi keinginan kita untuk berpuasa, niat kita untuk berpuasa itu tidak harus diucap. Tapi kalau kita bisa mengucapkan, it's okay. Tidak Lebih baik menjadi ya. Dengan lebih masalah. baik. Iya. Jadi hanya dengan masak sahur aja Ya, itu sudah bagian dari niat kita mau puasa banget. betul. Oke. Dan adapun terkait dengan pengucapan niat atau istilah dari niat puasa itu ada waktunya. Kapan tuh? Nah, Kapan ini tuh? nih. Nah, ini juga penting nih. dijelaskan nih. Salah satunya dalam kitab Bulughul Maram, ya. Kalau tidak salah nanti bisa dicek ya, nomor 675. Ya, yang dimana di dalam hadis tersebut disampaikan an Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini dari Hafsah Ummul Mukminin, itu istrinya Rasulullah. Ya. Nah, beliau berkata bahwa Rasulullah pernah ngomong nih, pernah bersabda nih, ya, di mana isi dari hadis tersebut disampaikan man lam yubayyitis syam, barang siapa yang tidak berniat ya, berniat puasa ya, qoblal fajri, sebelum fajar ya, la syamalah, fala syamalah, maka tidak ada puasa baginya. Maksudnya apa? Barang siapa yang ia itu lupa tidak berniat ya, tidak berniat sampai atas akhirnya itu sebelum fajar ya, sebelum fajar dia belum berniat, maka dia tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Jadi ada batasannya. Kalaupun berpuasa jadi tidak sah Iya, karena nggak ada niatnya. ya, nggak ada, Oh, wow. nggak ada keinginan gitu. Untuk Iya. melakukan Iya, itu untuk gitu ya. melakukan itu, ya. Nah, dan hadis ini itu ada yang memaktulkan ya, mauquf ya. Ada yang memaukufkan, ada juga yang memarfukan. Maukuf itu berpendapat bahwa hadis ini sampai ke sanad sahabat saja. Terdekat, Adapun orang yang terdekat ya. Adapun yang marfu itu mengatakan ya bahwa hadis ini sampai kepada Rasulullah. Itu istilah dari maukuf dan marfu. Namun hadis ini juga diperkuat ya. Mungkin nanti ada yang berdebat, ini bisa dijadikan hujah tidaknya ya. Jadi ada hadis yang menguatkan, yang dimana hadis ini juga dikeluarkan oleh Ad-Darul Qutni, yang dia menyatakan bahwa la siyama liman lam apa itu istilahnya itu ya, ifarridhu ya. Jadi tidak ada puasa sama sekali baginya. Siapa? Liman lam ifarridhu, siapa saja yang belum meniatkan ya, minal lail, di malamnya. Jadi indikatornya niat itu hendaklah kita miliki ya, batasannya di malam hari. Di malam harinya itu kapan? Yaitu saat maghrib. Jadi terhitungnya dari maghrib sampai sebelum fajar. Sebelum fajar. Ya. Itu niat harus ada. Harus ada niatnya ya. Walau baik terucap ataupun tidak terucap ya. Betul. Ya. Nah, kalau kasusnya adalah ini kemarin temenan ini ada nih, tidur habis isya, Ya. bangun-bangun karena libur jam 8 pagi, Ngelewatin subuh subuh. tuh, overlap tuh, disalib tuh yang namanya subuh, ya kan, disalib tuh, tahu-tahu duha, ya, kan jam 8 itu kan udah
fajar lewat ya, Iya. sebelum fajar lewat. Nah, itu gimana? Apakah nggak bisa puasa atau gimana nih, Tat? Oke, ya. Jadi seperti ini. Dia Isya ya. Isya. Tidur. Ya kan? Tiduran. Terus setelah itu dia bangunnya Jam kapan? Jam 8, jam 9. Jam 8 atau jam 9 Baru bangun. pagi. Subuh kelewat dong. Sahur apa lagi kan? Iya lagi. Nah, Nah, ada keinginan tidak dia untuk melaksanakan puasa? Oke. oh, Dua tetap opsinya di- berarti. Oh, opsinya di malamnya Kalau ada sebelum. keinginan, Iya, Berarti bisa. bisa. Misal dia sebelum tidur, sebelum Isya nih, ya kan? Setelah buka puasa, semut, ya kan? Ngantuk. ya. Tapi sebelum dia tidur ada keinginan dalam hatinya. Besok Besok mau sahur. puasa Besok nih. aku mau puasa. Besok mau bangun sahur tapi Oh. ternyata tidak Tidak. bangun sahur. Tapi dalam hatinya punya keinginan. Oh. Saya besok mau puasa Ramadan. Hmm. Nah, itu sudah terhitung sebagai Sampai dimaklumi ya segitunya ya, Iya. isunya kan. Nah, yang jadi masalah justru sholat Subuhnya subuhnya. kelewatan. Kelewatan. Ini gimana ini? Ini ada kasus juga nih, Pak Ustadz. Nih, ada teman yang sering puasa sunnah, Ya. gitu ya, Senin Kemis gitu. Mungkin karena saking seringnya dia begitu, bukan kadang, sering banget dia kelewatin sahurnya. Oh, Ya memang Biasa sih nggak sahur kali biasa ya. nggak sahur gitu ya. Tiba-tiba langsung bangun subuh aja gitu ya, Iya. kayak gitu. Itu juga sama Pak Ustadz. Kasusnya oke. tidak diniatkan, memang sudah Kebiasaan ritual ya. dia, Senin ritual Kamis Senin nih. Kamis masih puasa. Iya, iya. Walaupun tidak disebutkan, tidak dilafalkan, emang Senin Kamis dia pasti puasa gitu ya. Iya, Itu udah gimana, otomatis tuh. Nah, jadi untuk yang sifat ibadah wajib dan sunnah itu ada bedanya. Pak? Oke. Oh. Ya. Jadi kalau yang wajib, ya, yang wajib nih itu harus ada, harus Niatnya. Ya. Ada niatnya. Adapun terkait dengan puasa sunnah itu ada dalam beberapa kisah Rasulullah, di mana ketika Rasulullah Muhammad SAW tidak mendapati makanan ya, di pagi harinya nih, Iya, iya. tidak mendapati makanan di meja, maka beliau mengucapkan kepada istrinya bahwa saya puasa. Tak puasa aja sekalian. Iya. Ini kalau Sunnah. Sunnah. Itu tidak Wallahu masalah a'lam. seperti itu. Iya. Yang juga sunnah ya. Iya. Nah, tapi kalau yang kembali yang tadi nih, orang yang ketiduran nih, ya, sampai luput sholat subuhnya, Iya, iya. apakah di dalam Islam memaafkan orang yang melalaikan sholat tadi? Iya. Apakah terhitung dosa bagi orang yang lalai menjalankan sholat apabila ia betul-betul ketiduran? Misal Isya tidur, bangun-bangun jam 8 pagi. Iya. Oke. Mana? Kalaupun ada hukumannya, apa hukumannya? Cambuk. Ya. Waduh. Apakah Waduh. Berat amat. tidak ya? Jadi Tadi saya aja mau dicambuk. Waduh. Masa ini kagak udah nggak sholat subuh lu. Aku sholat subuh tadi aja dicambuk. Iya. Nggak sampai dicambuk lah. Ya. Paling dicabut bulu kumis paksa. jadi ini Gimana nih? di luar kondisi ketersengajaan. Nah, Oke. oke, sengaja orang yang tidur ya Dan di bablasan. dalam Islam itu ada istilah rukhsah, keringanan. Ya. Islam itu sangat mudah ya, Iya. memberikan keringanan bagi siapa? Bagi kita semua. Contohnya tadi karena kita capeknya minta ampun sampai ketiduran, bangun-bangun jam 8 dan itu tidak setiap hari ya. Iya. Beda kalau sengaja Oh, begadang. tidak sengajaan ini ya Pak Ustadz. Kalau ya. sengaja begadang Nah, itu beda lagi ya. Beda lagi. Kalau ini betul-betul tidak sengaja, maka itu terhitung makruh, dimaafkan. Namun ia punya kewajiban untuk melaksanakan sholat ketika ia bangun, ketika sadar. Oh, tetap sejam berapapun tetap Iya. subuh aja lah ya. Misal bangunnya ternyata jam 8 pagi, ia sadar, oh saya kok baru bangun. Berarti saat itu juga dia diwajibkan untuk Langsung melaksanakan Sholat sholat subuh. dengan Iya, niat iya. apa? Qol. Kodok. Ya. Ya, kayak Ya. saya pernah dengar dari almarhum Ustadz Ali Jaber itu. Ya. Di pengajiannya dia pernah udah ngomong itu. Jam berapapun kamu bangun, mau jam 11 siang pun kamu bangun. Namanya juga tiduran Belum ya. subuh, bangunlah Sholat. langsung sholat subuh. Oke, kodok niatnya Iya. ya. Oke. Nah, ini ngomongin puasa Puasa nih. nih. Ya, Dari puasa. itu Pak Ustadz ya. Sedikit melenceng dari niat nih sekarang. Kenapa? Ya? Ada nih ya. Iya. Mungkin sejumlah oknum gitu ya. Dia puasa. Ya. Ya. Saya tahu dia Puasa nih. tapi nggak sholat. Pak. Itu Pak Ustadz gimana? Berat ya.